Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sandengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dalam doa pagi online. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya saya mengajak kita sekalian bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk karunia kesehatan dan kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pagi ini kami menyambut hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan ingin kembali mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, teguhkan hati kami, mampukan kami mencerna setiap firman Tuhan yang kami dengar untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 9, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju ziarah, merah api, biru, dan kuning, belerang warnanya.
Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Dan perbuatan tangan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah saudara, itulah firman yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema tentang bertobatlah, jangan mengeraskan hati. Saudara, pembacaan Alkitab kita ini terdapat di dalam kitab Wahyu. Tidak sedikit orang Kristen yang berkonotasi kalau kita membaca kitab Wahyu itu berarti kita membaca tentang situasi yang ada di zaman akhir atau akhir zaman. Di mana biasanya orang mengatakan akhir zaman itu akan mengalami suatu kerusakan yang luar biasa di dalam dunia ini. Menurut saya pendapat itu tentu tidak salah. Tetapi saya harus mengatakan juga saudara bahwa pendapat itu sesungguhnya belum lengkap. Kenapa demikian? Sebab kalau kita membaca kitab Wahyu tersebut saudara, sebenarnya kitab Wahyu itu bukan saja bicara tentang masa depan, tentang akhir dari dunia ini. Tetapi kitab Wahyu juga bicara tentang peristiwa masa lalu. Yaitu ketika seorang penatua yang bernama Yohanes yang ada di Pulau Patmos itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Beliau hidup di sekitar tahun 81 sampai 96 sebelum Masehi. Nah, yang menariknya lagi saudara bahwa di dalam kitab Wahyu itu bahasa yang digunakan itu adalah gaya bahasa apokaliptis. Apa itu gaya bahasa apokaliptis? Gaya bahasa itu saudara adalah sesuatu yang tadinya tertutup, tadinya tersembunyi, tetapi sekarang disingkapkan, dibukakan. Sehingga hal-hal yang tadinya tidak diketahui, kemudian menjadi diketahui. Bahasa yang digunakan di sini biasanya dalam bentuk misalnya bahasa simbol-simbol, kiasan-kiasan, atau juga kode-kode. Yang tentu pada waktu orang-orang Kristen pada zaman Yohanes itulah mereka mengetahui arti atau makna dari simbol-simbol, kiasan-kiasan atau kode-kode itu. Nah saudara, tentu kita akan bertanya, kenapa pada saat itu dipakai bahasa yang semacam itu di antara umat Kristiani yang mengalami tekanan yang luar biasa? Saudara, tentu saja karena pada waktu itu situasinya memang situasi yang terus-menerus ada di dalam mencekam ya, menakutkan karena orang-orang Kristen banyak dikejar-kejar dan dibunuh dengan cara-cara pembunuhan yang luar biasa kejinya. Bahkan mereka mati pun setelah itu mereka dibakar dan lain sebagainya. Oleh karena itulah mereka memakai bahasa-bahasa simbol, kiasan-kiasan atau kode yang mereka sebenarnya di antara mereka sendiri mengerti maksudnya. Nah hanya sekarang ketika kita membaca kitab Wahyu, kita umat Kristen di zaman sekarang ini agak sulit memahaminya, tidak mengerti. Nah tetapi kita terus harus mencoba apa sih makna atau maksud dari kitab Wahyu ini dituliskan. Nah saudara, kitab Wahyu ini dituliskan sebenarnya untuk memperlihatkan betapa kehidupan ini kalau kita lihat dalam sisi kejahatan manusia itu semakin lama semakin
bobrok gitu ya situasinya, semakin rusak kondisinya. Jadi bukan semakin lama semakin baik, tetapi semakin lama semakin rusak. Nah pertanyaannya kemudian, apakah dengan demikian Tuhan tinggal diam? Saudara, justru disinilah kitab Wahyu menjadi kitab yang sangat menguatkan dan meneguhkan umat Kristiani. Sebab dikatakan sangat jelas bahwa Allah tidak tinggal diam di tengah-tengah segala kejahatan dan segala kebobrokan manusia, dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah karena itulah seperti juga pada saat ini ketika kita berjumpa dengan kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21 ini, yang diungkapkan dengan bahasa-bahasa kiasan atau kode-kode atau simbol-simbol. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita di awal, diceritakan tentang seorang malaikat yang dikatakan ini malaikat ke-6 yang memegang sangkakala. Kalau kita ingat ya, orang-orang Yahudi itu memahami angka 7 itu angka sempurna. Berarti kalau malaikat ke-6 ini berarti malaikat yang menjalankan tugasnya ya, ini hampir sempurna, tetapi hampir ya, jadi belum sampai kesempurnaan itu. Nah malaikat inilah yang memegang sangkakala. Kenapa memegang sangkakala? Sangkakala itu maksudnya adalah tanda atau simbol bahwa Allah akan turut campur tangan dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi Allah akan segera bertindak atas situasi di mana kondisi kejahatan manusia itu sudah sangat memuncak. Nah, apa yang kemudian diceritakan? Bahwa pada waktu itu, malaikat yang ke-6 ini mendengar suatu suara yang menyatakan, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Nah, kalau kita mendengar sungai Efrat, kita akan ingat peristiwa di dalam perjanjian lama, di mana sungai Efrat ini adalah salah satu batas atau tapal batas dari area daerah Palestina. Nah, karena itu orang-orang yang mengalami hukuman ini adalah orang-orang yang masih ada di dalam area ya, yang disebut dengan area dengan tapal batasnya adalah sungai Efrat ini. Nah, malaikat itu dilepaskan ya untuk menghukum yang memang tugasnya sudah dipersiapkan untuk menghukum manusia-manusia yang berbuat jahat di dalam dunia ini. Karena itu kita melihat malaikat yang memegang sangkakala itu diminta melepaskannya. Dan melepaskannya untuk apa? Untuk mendatangkan hukuman bagi orang-orang yang terus-menerus berbuat jahat. Sehingga kalau kita perhatikan, dikatakan bahwa malaikat ini juga mempunyai pasukan yang luar biasa. Dikatakan pasukannya itu ada 20.000 laksa. Ya, itu 20.000 laksa itu sebenarnya sama dengan 200 juta pasukan. Nah, pasukan-pasukan itu juga dikatakan berbaju zirah. Yang warnanya adalah berbaju zirah itu dalam arti bahwa ini memberi simbol tentang kekuatan yang luar biasa. Warnanya itu adalah merah api, biru, dan kuning sebagai simbol dari kebinasaan. Dan juga memegang api dan juga ada asap belerang di sana sebagai simbol penghancuran total. Nah, lalu untuk apa mereka dilepaskan? Mengerikan sekali saudara-saudara. Karena dicatat di sana bahwa mereka dilepaskan itu untuk membunuh sepertiga umat manusia. Nah, bayangkan saudara, sepertiga umat manusia yang ada di dalam dunia. Ya. Yang kalau kita bayangkan ini mungkin peristiwanya seperti zaman air bah ya, Nabi Nuh. Atau mungkin juga zaman Sodom dan Gomora. Atau juga pada zaman Yunus ya, ketika Yunus dikirim ke Niniwe. Namun saudara, bencana yang luar biasa itu ternyata juga tidak membuat
orang-orang yang 2/3-nya lagi, kalau tadi dibilang 1/3-nya itu mati, terbunuh, begitu ya, dengan malapetaka, maka 2/3-nya lagi ini memang masih diberi kesempatan hidup, tetapi toh mereka tidak punya rasa takut. Mereka tidak mau bertobat, mengakui segala kejahatan yang mereka sudah lakukan. Di dalam ayat ke-20 dan 21 dikatakan di sana, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Luar biasa sekali ya kalau dibayangkan saudara-saudara. Sudah 1/3 orang saja mati terbunuh oleh malapetaka, itu tidak membuat 2/3-nya lagi itu jerak untuk datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu apa yang kita maknai dengan pembacaan Alkitab ini? Saudara, ini menunjukkan betapa luar biasanya kejahatan itu. Mungkin yang kita menghayati panggilan Tuhan secara dalam, kita akan merinding begitu ya. Betapa luar biasanya kejahatan manusia ini. Tapi toh sekali lagi, bahwa tidak setiap orang jerak dengan situasi itu. Nah, karena itulah kita boleh katakan saudara, sebenarnya orang-orang yang mati, yang 1/3 itu, lalu kita tidak bisa katakan mereka itu mati karena mereka terlalu jahat. Kenapa? Karena toh 2/3-nya lagi pun setelah diperlihatkan kematian itu sendiri, 2/3 orang itu juga tidak punya kemauan untuk bertobat. Nah, karena itu apa yang kita bisa hayati saudara ya di tengah-tengah masa pandemi ini? Saudara, tentu saya tidak mengajak kita buru-buru menyimpulkan, wah Bu, masa pandemi ini kan banyak sekali orang yang mati. Berarti orang-orang yang mati itu lebih berdosa daripada kita sehingga mereka dapat hukuman. Saudara, tentu tidak demikian. Dengan apa yang diungkapkan oleh kitab Wahyu ini dalam perikop ini, jelas semua orang itu berdosa, semua orang itu jahat. Hanya saja mungkin ada orang yang mau terpanggil untuk bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, tetapi ada juga yang masih mengeraskan hati, masih menganggap sebagai orang, oh enggak nih, saya tetap sehat-sehat saja ya, karena saya orang baik begitu ya. Padahal setiap kali kita merasa diri sebagai orang baik, orang benar, saudara, justru disitulah dosa itu sudah muncul, yaitu dosa kesombongan. Nah, karena itulah kita harus belajar bagaimana justru di tengah-tengah masa pandemi ini setiap orang siapapun juga diajak untuk merefleksikan kembali kehidupannya. Apakah mereka sungguh-sungguh sudah menjadi orang-orang yang bertobat? Jangan dalam pemahaman tobat-tomat ya. Tobat-tomat tuh hari ini bertobat, besok kumat lagi begitu. Kan tidak begitu. Seharusnya kita juga mendorong diri kita. Bagaimana kita berada di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara, Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat kedua mengatakan, orang yang mau benar-benar bertobat itu adalah orang yang memperbaharui dirinya, bukan hanya sekedar mengatakan, saya menyesal Bu, saya telah berdosa di hadapan Tuhan, tapi hanya lip service aja. Di dalam Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita bisa garis bawahi di sini bahwa pertobatan itu harus lahir bukan hanya dari perasaan menyesal, tetapi juga pembaharuan di dalam akal budi kita. Makanya kan kita juga diajarkan mengasihi Tuhan ya, dengan seluruh jiwa kita, tetapi juga dikatakan mengasihi Tuhan juga dengan seluruh akal budi kita. Kita memakai akal budi kita ini untuk memperbaharui kehidupan-kehidupan kita yang sudah rusak. Nah, karena itulah pembaharuan ini harus didasarkan kepada
satu keadaan atau situasi di mana kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon supaya kehidupan kita semakin diperbaharui, terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Saudara, walaupun kita tahu ada banyak hal bahwa pandemi ini begitu menakutkan, begitu menegangkan, tetapi tentu bukan hanya itu yang diharapkan. Bahwa di dalam masa pandemi ini, saya percaya bahwa ada banyak hal yang kita bisa pelajari kembali. Kita mulai mengamati kehidupan ini, apa yang baik yang kita sudah alami dalam masa-masa pandemi ini, saudara. Bahwa kita boleh merasakan punya waktu yang mungkin lebih longgar untuk memikirkan apa yang terbaik yang kita lakukan dalam cara atau gaya hidup kita. Gaya hidup yang semakin mengasihi alam sekitar kita, gaya hidup yang minimalis, gaya hidup yang semakin memperhatikan, mengasihi sesama, gaya hidup yang selalu boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau ini menjadi bagian yang terus-menerus menjadi pola dalam kehidupan spiritualitas kita, baik masa pandemi ataupun nanti setelah masa pandemi ini selesai pun, kita akan menjadi manusia-manusia ciptaan baru. Dan itulah sebabnya, saudara, maka saat ini mari kita berkomitmen, bertobatlah, dan jangan mengeraskan hati. Amin. Kami datang kepadamu di dalam rangkaian doa syafaat. Kami ingin berdoa untuk masa pandemi yang masih sampai saat ini berlangsung. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah boleh tetap mewujudkan upaya-upaya untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan juga mengupayakan pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Kami berdoa agar kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar dapat menopang kondisi masyarakat yang sekarang ini banyak yang mengalami PHK dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami situasi yang sulit. Tuhan, biarlah Engkau memberkati agar para pengusaha tetap mampu mengembangkan usaha-usaha mereka di masa-masa pandemi sekalipun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi iklim global La Nina yang membawa dampak sangat luas bagi kondisi iklim di dunia maupun juga di Indonesia khususnya. Kami berdoa agar saudara-saudara kami yang ada di Turki yang mengalami bencana tsunami, biarlah pemerintah di sana dapat menolong warganya sehingga bisa menyelamatkan mereka. Kami juga berdoa agar pemerintah di Indonesia yang daerah-daerahnya mengalami dampak banjir juga mampu mengendalikan situasi yang ada sehingga orang-orang yang berdampak banjir dapat ditolong dan diselamatkan dan tidak banyak kerugian yang harus dihadapi ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah Engkau mengaruniakan hikmat dan kekuatan di dalam hidup mereka. Demikian juga bagi yang mempersiapkan pernikahan, baik di bulan November atau tahun ini, biarlah segala sesuatunya boleh berjalan lancar dan mereka boleh membangun kehidupan rumah tangga seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Biarlah Engkau juga tetap menopang mereka, memberikan kekuatan dan juga kemampuan bagi keluarga untuk merawatnya dengan baik. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa saat ini. Kami juga berdoa agar ibadah-ibadah streaming dapat sungguh-sungguh menguatkan iman umat. Dan tim yang bekerja untuk mempersiapkannya, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatian di dalam melayani. Tuhan, kami juga ingin berdoa agar para orang tua mampu mendampingi anak-anak mereka dalam belajar secara online, berikan mereka kesabaran, dan biarlah Tuhan juga menolong agar anak-anak mereka yang sudah kuliah, Tuhan juga berikan semangat untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu.